Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat ya. Semangat semuanya. Semangat po, semangat. Harus semangat ya. Karena kita akan menerima ilmu. Kita akan belajar, maka itu supaya ilmu tersebut bisa masuk, supaya bisa diingat dan bisa diamalkan nantinya, maka harus semangat belajarnya. Siap semuanya? Baik Pak. Oke. Siap, Good job. Sebelum itu Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Untuk yang laki-laki, ada yang tidak hadir? Siapa? Nggak hadir, sakit. Raffi? Kenapa Raffi? Sakit? Suratnya ada? Ya, siap. Untuk yang perempuannya ada yang tidak hadir? Coba dicek. Alhamdulillah Pak, semuanya hadir. Alhamdulillah ya, semuanya hadir untuk yang perempuan. Oke. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya dilancarkan sampai akhir semuanya. Amin. Oke, berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke. Bapak mau tanya, tugas yang minggu kemarin yang Bapak suruh untuk mencari materi tentang pencemaran lingkungan sudah semuanya? Bagaimana? Sudah, Pak, saya sudah mencari. Sudah semuanya? Sudah mengerjakan juga. Sudah ya? Oke. Ada yang belum mencari atau mencatat? Ya, ada, Pak. Semuanya sudah beres, sudah selesai. Nggak ada. Oke, siap. Bagus. Oke, tugas pada pagi hari ini itu tugas kelompok. Bapak sudah membagi menjadi 5 kelompok, yang mana satu kelompoknya itu terdiri dari 5 anggota. Nanti Bapak pengen setiap kelompok duduknya bersama-sama. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan selanjutnya itu berjejer ya, semuanya ya. Berbaris gitu. Rapi. Silakan. Duduk bersama anggota kelompoknya terlebih dahulu ya. Oke, sudah ya? Oke, untuk tugasnya, silakan boleh dicatat, boleh juga tidak, nggak apa-apa, tapi lebih baiknya dicatat supaya kalian ingat. Tugasnya yang pertama, kalian siapkan 1 lembar kertas, 1 kelompok 1 lembar saja, yang mana 1 lembar itu, setiap kelompoknya membuat 1 soal, yang soal tersebut berisi materi yang belum kalian mengetahui, atau kalian belum tahu nih, ini seperti apa. Jadi kalian buat soalnya, lalu setelah itu bikin di bulat-bulat soalnya, setelah di bulat-bulat kasih ke kelompok yang ada di sampingnya. Jadi kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, dan juga selanjutnya. Paham sampai sini? Paham? Paham. Oke. Nah, setelah itu untuk kelompok yang menerima kertas yang berisi soal tersebut, nanti kalian diskusikan jawaban dari soal tersebut. Kalian bareng-bareng, jangan ada yang kerja sendiri, jangan ada yang karena ada yang bisa ngerjain, jadi kalian nggak ikut berkontribusi untuk mengerjakannya, jangan ya. Harus sama-sama, namanya juga kerja kelompok. Paham? Oke, silakan kerjakan tugasnya dari sekarang. Bapak kasih waktu 5 menit. Bapak kecepatan waktunya. Ayo. Gimana? Kecepatan untuk buat soal dan juga buat jawabannya. Yaudah, Bapak kasih waktu untuk bikin soalnya 3 menit, untuk jawab pertanyaannya 5 menit. Jadi berapa? 8 menit ya. Bapak kasih waktu 8 menit dalam tugas kelompok ini dikerjakan dari sekarang. Silahkan. Kelompok 1, tolong bacakan soalnya. Dan kelompok 2, nanti jawab pertanyaan dari kelompok 1 ya, yang sudah disiapkan. Oke? Kelompok 2, silahkan bacakan soalnya yang nanti akan dijawab oleh kelompok 3. Kelompok 3, silahkan bacakan soalnya lalu jawab oleh kelompok 4. Kelompok 4 silahkan bacakan soalnya lalu dijawab oleh kelompok 5. Yang terakhir, kelompok 5 untuk membacakan soal dan untuk yang menjawabnya kelompok 1. Silahkan. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita semua.
Bapak apresiasikan tugas kalian sangat luar biasa, sangat bagus. Pertanyaan-pertanyaannya juga sangat berbobot dan juga jawabannya sesuai dari pertanyaannya. Oke anak-anak, dengarkan semuanya. Jadi arti dari pencemaran lingkungan ini adalah masuknya atau dimasukkannya zat, benda, atau organisme ke dalam suatu lingkungan dan menyebabkan penurunan lingkungan tersebut. Ya, paham sampai sini? Ya, yang tadi yang ada 3 tersebut. Jadi pencemaran lingkungan ini yang terdiri dari pencemaran air, pencemaran udara, dan juga pencemaran tanah. Yang mana lingkungan ini bisa tercemar karena ada yang masuk, baik itu zat, baik itu benda, ataupun organisme yang menyebabkan menurunnya kualitas dari lingkungan tersebut. Aktivitas manusia yang berdampak kerusakan dan pencemaran lingkungan. Yang pertama, penebangan hutan liar, terus kegiatan industri, kegiatan rumah tangga, penggunaan kendaraan motor, dan juga pertanian dan juga peternakan. Penebangan hutan secara liar itu bisa mengakibatkan apa? Ada yang tahu? Rusaknya ekosistem, Pak. Ya, betul. Kerusakan ekosistem. Ketika ekosistem rusak, bisa mengakibatkan apa? Ya, Azam. Banjir, Banjir. tanah longsor, Terus erosi dan kekeringan. erosi, ya, terus kekeringan. Betul. Lalu bagaimana sih kita sebagai manusia untuk mengatasinya supaya kerusakan lingkungan ini bisa diminimalisir? Ada yang tahu caranya seperti apa? Dengan cara penanaman tepat. Oke. Reboisasi. Tanam kembali pohon-pohon yang sudah ditebang, menanam kembali pohon-pohon yang telah mati. Itu cara untuk mengatasi dari kegiatan penebangan hutan liar. Yang kedua, kegiatan industri bisa mengakibatkan pencemaran lingkungan. Apa saja? Kalau industri ini bisa pencemaran air, tanah, udara, dan juga suara. Ya kan? Airnya jadi keruh, tanahnya jadi tercemar, tidak subur lagi. Terus pencemaran udara jadi bau udaranya. Dan juga untuk pencemaran suara jadi berisik. Kalau ada pabrik-pabrik kan berisik juga kan? Jarang nggak sih ada pabrik-pabrik besar yang berada di pemukiman warga? Jarang kan? Karena apa? Karena berisik. Nah itu itu bisa juga masuk ke pencemaran suara. Oke. Lalu upaya untuk mengatasinya antara lain yang pertama untuk pencemaran air. Bagaimana? Pengelolaan limbah. Betul. Untuk mengatasi pencemaran air yaitu diolah dulu. Limbah industri itu diolah dulu, jangan langsung dibuang ke sungai. Jadi diolah dulu, disaring dulu. Jadi ketika dibuang itu yang bersihnya, tidak kotor. Dan tidak mengakibatkan pencemaran air. Apalagi kalau pencemaran tanah, pengolahan kompos. Kalau tanah yang sudah tercemar, itu butuh waktu yang lama untuk bisa kembali sehat, untuk bisa kembali subur. Maka dari itu, kita untuk menjaga tanah itu sangat penting. Karena tanah itu adalah tempat hidupnya makhluk hidup. Tumbuhan, hewan, ya kan? Maka dari itu harus dijaga. Bagaimana caranya itu? Dengan pengelolaan kompos, dengan juga melakukan pengerukan tanah yang sudah tercemar. Jadi tanah yang sudah tercemar itu nanti dikeruk lalu dibuang, tanah yang sudah tercemarnya oleh zat-zat kimia ataupun zat-zat yang berbahaya. Setelah itu nanti didiamkan beberapa waktu lama yang nantinya akan kembali baik, tapi prosesnya cukup lama. Lalu pencemaran udara. Pencemaran udara itu disebabkan oleh industri, pasti ada pembakaran kan, di industri kan ada pembakaran kan, yang mana asap pembakarnya itu pasti dibuang keluar yang mengakibatkan pencemaran udara.
Bagaimana caranya? Kalau bisa, pabrik-pabrik yang besar itu harusnya jauh dari pemukiman, jauh dari tempat banyaknya orang-orang. Supaya apa? Supaya udara yang ada di situ tidak tercemar. Jadi lokasinya itu kawasan industri. Jadi harus dipisah antara kawasan industri dan juga kawasan manusia. Ya, seperti itu. Lalu pencemaran suara. Bagaimana sih caranya? Zaman sekarang itu ada kedap suara. Kalau mau suatu perusahaan supaya nggak berisik, itu bikin tuh kedap suara. Jadi suaranya itu tidak keluar, tidak membuat berisik orang-orang yang ada di sekitar. Ataupun bisa untuk melakukan penanaman pohon, itu bisa menghambat suara, ya, bisa menghambat suara yang yang dari perusahaan tersebut, seperti itu. Sama kegiatan rumah tangga juga bisa menyebabkan pencemaran air, tanah, udara, dan juga suara. Lalu yang ketiga ada penggunaan kendaraan motor. Motor itu maksudnya kemana? Polusi apa? Polusi udara. Bagaimana sih cara kita untuk mengatasinya supaya polusi udara itu tidak cepat tercemar? Seperti yang ada di ibu kota. Seperti ada yang di kota-kota besar. Beda kan ya? Udara yang ada di kota besar dan juga udara yang ada di desa kita. Karena apa? Di kota-kota besar di sana orang-orang itu banyak yang melakukan kemana-mana itu pakai kendaraan. Asap kendaraannya kan itu kalau terlalu banyak bisa mengakibatkan pencemaran udara. Nah, untuk kalian yang ada di sini untuk mengatasinya itu kalau kalian pengen berpergian, setidaknya kalau tidak terlalu jauh mah bisa jalan kaki, bisa naik sepeda ya. Jangan sedikit-sedikit naik motor, sedikit-sedikit naik mobil ya. Sekaligus kan kita olahraga, jalan kaki olahraga, tubuh kita sehat, lingkungan menjadi sehat juga, ya kan? Paham sampai sini? Oke, sebelumnya Bapak ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah melakukan tugas dengan baik, yang telah mendengarkan pemaparan materi dari Bapak. Semoga apa yang Bapak sampaikan kepada kalian bisa kalian cermati, bisa kalian pahami, dan bisa kalian amalkan nantinya ya. Oke, sebelum kegiatan pembelajaran ini ditutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di minggu depan.